só. Halo everyone, kembali lagi bersama saya Murni. Di podcast kali ini saya kedatangan tamu nih. Silakan perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Halo. Perkenalkan nama saya Fitria. Halo juga. Saya sekolah di SMK Negeri 2 Pemangkat jurusan DKP. Di cerita kali ini saya akan menceritakan tentang seputar jurusan DKP. Nah, sebelum kita masuk ke podcastnya, saya ingin bertanya nih, gimana sih kabarnya hari ini? Ya, seperti kamu lihat, alhamdulillah sih baik. Oh iya, kita langsung masuk aja ke podcastnya. Oke teman-teman, Fitria kan sudah memperkenalkan dirinya. Langsung saja kita bertanya tentang seputar jurusan DKP. Kamu masuk jurusan DKP ini atau karena bakat, minat, atau kamu memang suka dengan DKP ini? Saya mempunyai bakat mengedit di handphone dan saya berkenan untuk mengedit di komputer. Nah, disinilah awal mula saya masuk jurusan DKP. Oh, memang sudah dari dulu gitu suka dengan kamera apa segala gitu? Iya, dulu pernah coba-coba juga. Oh. Lalu apa saja sih yang sudah kamu pelajari di jurusan DKP? Saya sudah banyak mengenal jurusan DKP seperti videografer, fotografi, dan membuat logo makanan kayak gitulah. Oh iya begitu. Kan tadi kamu menyebutkan salah satu yaitu fotografi. Bagaimana sih cara menjadi fotografi yang benar? Teknik pencahayaan harus diatur kan. Iya. Terus jeli dengan memilih objek foto. Oh ya, harus betul-betul bagus gitu. Ya, harus betul di objeknya gitu. Iya. Nah, kenali fitur-fitur dalam kamera. Tuh fiturnya. Oh ya ya. Gitulah. Iya. Ya, terus pelajari sudut pandang atau angle. Seperti ini, guys. Sebelah samping kan, mempelajari teknik. Teknik apa aja tuh? Teknik pencahayaan. Nah, misalkan kayak penerangannya. Nah, kayak gitulah. Iya, terus jeli dalam memilih objek foto. oh iya tahu. Terus ya kenali fitur-fitur dalam kamera. Banyak kan fitur-fiturnya mau dikenali gitu. Banyak sekali sih. Astaga. Terus. Pelajari sudut pandang atau angle. Oh iya sudut pandangnya ya. Iya. Biar bagus fotonya. Iya. Terus pelajari shooting mood. Shooting mood. Oh iya terus. Tahu kan? Tahu. Terus gabung dengan komunitas fotografi. Oh, berkelompok, masuk ke kelompok kayak yang mau belajar fotografi. Supaya lebih mudah gitu. Terus? Lebih pandai. Terus asah skill dengan rutin berlatih. Oh ya, terus berlatih supaya kita bisa menjadi fotografer yang sesungguhnya. Iya. Terus saya ingin bertanya lagi nih. Ya, silakan. Tadi kan ada 7 tentang basic fotografer. Saya ingin bertanya yang nomor 6, yaitu bergabung dengan komunitas fotografer. Itu maksudnya gimana sih? Bergabung dengan komunitas fotografer adalah salah satu untuk menjadi fotografer pemula. Tujuannya untuk apa sih? Dengan tujuan memperdalam pengetahuan di bidang ini. Sehingga kemampuan menjadi lebih meningkat, lebih tajam gitu. Iya. Apa sih jurusan DKP itu? DKP yaitu Desain Komunikasi Visual. Pada dasarnya merupakan istilah penggambaran atau proses pengolahan media dalam komunikasi mengenai pengungkapan ide atau penyampaian informasi yang bisa terbaca atau terlihat. Nah, gitu. Oh, begitu. Dengar-dengar DKP itu jurusan terbaru ya? Ini dikenal dengan istilah multimedia sih. Kenapa jurusan multimedia diganti dengan jurusan DKP? Karena mengikuti kurikulum Merdeka. Jadi yang dulu namanya multimedia menjadi DKP, ya gitu. Oh ya. Di sekolah SMK ini jurusan DKP itu ada berapa kelas sih? Untuk jurusan DKP terdapat 2 kelas, di mana yang masing-masing kelas menerima sebanyak 36 siswa sih. Oh iya begitu. Kalau boleh tahu persiapan apa saja sih yang harus dibutuhkan untuk jurusan DKP? Untuk masuk ke dalam jurusan DKP kita harus mengetahui teknik dasar desain grafis ya.
Seperti menggambar dan mengedit foto, video, dan seterusnya gitulah, banyak kan? Iya, banyak banget. Gimana sih tuh? Tahu aku. Apakah jurusan DKP ini menuntut untuk bisa mendesain atau menggambar gitu? Jurusan ini tidak harus untuk dituntut untuk bisa mendesain dan menggambar, karena nanti kalau di kelas 10 semester 1 akan diajarin juga kan. Setelah lulus sekolah, apakah jurusan ini efektif untuk mendapatkan pekerjaan? Saat ini lapangan pekerjaan dari graphic design terbilang sangat luas. Pasalnya di era digital, perusahaan butuh promosi dengan desain gambar yang bagus dan nyaman dilihat. Prospek jurusan DKP bagaimana sih? Melalui pembelajaran DKP, diharapkan dapat bekerja di bidang-bidang seperti studio desain, periklanan, rumah produksi, desain web, animator, ilustrator, dan ilustrasi pendidikan. Apa sih kelebihan dari jurusan DKP? Penguasaan keterampilan desain yang kuat. Apa sih fungsi desain komunikasi visual? DKV digunakan sebagai sarana untuk mengenali identitas suatu hal, misalnya produk. Ketika suatu barang atau produk sudah memiliki identitas, kita sebagai konsumen akan lebih mudah mengenalinya. Oh, ya. Apa sih peran utama dalam jurusan DKP di media modern? Membentuk cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Bisnis apa saja sih yang bisa diambil dari jurusan DKP? Beberapa faktor yang dapat diambil oleh lulusan DKP. 1. Content creator. Yang biasa konten-konten TikTok, YouTube gitu iya. kan. Sosial media, spesialis. Itu. Iya. Terus desain produk. Foto-foto produk. Animator. Tahu. Desain interior. Ilustrator. Oh, menggambar-gambar ilustrasi gitu ya? Iya, web desain. Ya, terus desain percetakan 3D. 3D tuh. Project desain seperti apa yang kamu sukai kalau di DKP? Project yang dapat memungkinkan saya untuk dapat mengaplikasikan kemampuan dan keterampilan saya, baik secara individu maupun secara teamwork. Apa tuh? Tahu. Desain komunikasi visual sangat berguna di kalangan masyarakat untuk membantu manusia merancang sebuah objek agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oh, iya. Kode etik apa yang harus dimiliki untuk jurusan DKP? Memiliki integritas yang tinggi dengan menjunjung moral dan kejujuran. Tidak plagiat karya orang lain. Kopi gitu ya? Iya, saling menghargai, khususnya dengan rekan properti lah. Iya. Apa sih manfaat mempelajari desain? Meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menciptakan elemen visual seperti tata letak, warna, dan komposisi. Iya. Apa saja sih contoh desain komunikasi visual? Poster, katalog, animasi, videografi, brosur, hingga kemasan produk. Banyak juga ya? Ya, banyak sekali sih. Kenapa sih harus masuk jurusan DKP? Karena menghasilkan sebuah karya masterpiece, peluang kerja dan berlimpah, memperdalam skill kreativitas. Saya ingin bertanya, anak DKP harus bisa apa? Harus bisa mengasah kemampuan seperti komunikasi dan unsur estetika. Oh, iya. Apakah Anda masih ingin bertanya tentang seputaran jurusan DKP? Masih. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya dengarkan dari Anda untuk seputar jurusan DKP. Apa yang ingin Anda tanyakan? Apakah Anda masih penasaran dengan jurusan ini? Ya, begitulah. Saya masih ingin bertanya, mengapa DKP masih dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari?
DKP memungkinkan kamu untuk mengemas pesan dengan acara yang menarik dan efektif melalui penggunaan elemen visual seperti grafis, ilustrasi, dan tipografi. Saya kurang mengerti dengan grafis, ilustrasi, dan tipografi. Bisakah Anda jelaskan? Grafis berfokus pada pembuatan desain pada gambar, simbol, dan logo untuk situs web, iklan, dan pemasaran. Ilustrasi merupakan interpretasi visual dari sebuah konsep, teks, ataupun proses tertentu. Sedangkan tipografi sendiri merupakan teknik dalam mengatur huruf dan teks agar menarik serta mudah dimengerti oleh pembaca, baik cetak maupun digital. Oh begitu perbedaan antara desain grafis, ilustrasi, dan tipografi. Tapi begitulah perbedaannya. Apa sih tujuan utama jurusan DKP? Menyampaikan pesan, mendapatkan perhatian atensi dan mata secara visual, dan membuat pesan tersebut dapat diingat. Pesan tersebut dapat diingat, contohkan bagaimana? Contohnya seperti poster. Poster dapat memberikan pesan yang dapat diingat. Oh iya. Oh begitu. Apakah anak jurusan DKP harus perlu berpikir kritis? Kemampuan berpikir kritis memungkinkan mereka untuk mengevaluasi gagasan dan desain objektif sehingga menghasilkan hasil akhir yang kuat dan efektif. Apakah siswa perlu kreatif dan inovatif? Kreativitas adalah landasan utama dalam DKP. Siswa-siswi akan diajak untuk berpikir di luar otak, menciptakan konsep-konsep yang unik dan menghadirkan solusi desain yang inovatif. Itu. Baiklah, saya rasa podcast kita sudah sampai di sini saja tentang seputar DKP. Saya berterima kasih kepada Fitria yang sudah memberikan banyak manfaat tentang seputar jurusan DKP. Saya rasa yang Anda jelaskan di podcast ini ada ilmu untuk saya. Dan saya Murni. Saya Fitria. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.